Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ketika dia berada di benua Changqing, Su Yi telah melakukan kontak dengan Paviliun Jiutian lebih dari sekali. Terlarang kuno kegelapan 30.000 tahun. Asal-usul reruntuhan bintang ke-9 yang berwarna biru tua. Sipir yang hampir membunuh Ye Sun di domain hantu Linglong. Dan Tuan Suci yang Maha Pengasih, terpenjara di Gua Darah Bersayap Renda. Bahkan pemilik pegadaian pergi ke kedalaman langit berbintang, dikatakan terkait dengan penjara. Pada saat itulah Su Yi mengetahui lokasi Pasar 9 Bintang, yang terletak di area luar langit berbintang tempat Great Wilderness World berada. Saya mengetahui bahwa reruntuhan bintang 9 itu seperti penjara, dan penjara, dari Paviliun Jiutian menjaga kandang. Namun, pada saat itu, Su Yi masih belum tahu kekuatan kultivasi seperti apa Paviliun 9 Surga. Bahkan sekarang, saya mengerti secara sepihak. Pada saat ini, para penyiksa dari Paviliun Jiutian telah ditekan di depannya, hidup dan mati tidak dapat dikendalikan. Su Yi secara alami ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat detail Jiutian dengan baik. Paviliun. Saya katakan sebelumnya bahwa segala sesuatu tentang Paviliun Jiutian yang saya kirim adalah rahasia tertinggi. Setelah hening sejenak, pria berbaju hitam itu berkata dengan suara rendah, selama karakter yang memenuhi syarat untuk memasuki latihan Paviliun 9 Surga, pada hari pertama masuk, mereka memiliki membuat sumpah besar untuk artefak tertinggi sekte. Saya bersumpah dengan hati Dao bahwa saya tidak akan pernah membocorkan berita apapun yang terkait dengan Paviliun 9 Surga. Jika ada ketidaktaatan, keadaan pikiran akan runtuh, Dao akan dihancurkan, dan jiwa akan hancur. Su Yi sedikit mengernyit, apa artefak tertinggi Paviliun Jiutian? Pria berbaju hitam itu menunjukkan ekspresi ketakutan mendalam yang langka, dan berkata, itu adalah pedang Dao, untuk nama, asal, dan bahkan seperti apa bentuknya, kecuali kepala sekolahku, tidak ada yang tahu. Saat itu, ketika saya bergabung dengan Paviliun Jiutian, saya masih remaja yang bodoh, dan saya tidak tahu betapa mengerikan pedang itu. Bahkan jika aku memiliki kesempurnaan agung dari alam nether misterius sekarang, itu masih sama. Omong-omong, pria berbaju hitam itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, satu-satunya hal yang saya yakini adalah selama saya melanggar sumpah yang saya buat ketika saya masih remaja, sesuatu akan terjadi. Terjadi padaku. Dia tampak rumit, ketakutan, sedih, dan tak berdaya. Sebagai eksistensi yang misterius, betapa indah dan mempesona. Tapi hanya dia yang tahu bahwa sumpah agung masa mudanya seperti belenggu tak kasat mata, terikat pada jalannya sendiri. Tidak ada cara untuk merusak pedang. Su Yi tidak bisa tidak terkejut. Saya sangat ingin melihat pedang ini. Su Yi berbisik. Sebagai seorang pembudidaya pedang, ia memiliki kecintaan yang paling kuat pada pedang di tulangnya. Puff. Tiba-tiba, pria berbaju hitam itu batuk seteguk darah, gemetar hebat, wajahnya lebih pucat. Mata Su Yi sedikit menyipit, dan dia berkata, hanya mengatakan apa yang kamu katakan tadi. Apakah suasana hatimu akan menjadi bumerang? Pria berbaju hitam itu mengangguk dan berkata dengan tragis, rekan Taoi Su juga melihatnya. Jika saya memberitahu Anda hal-hal itu juga kematian. Jika saya tidak memberitahu Anda, itu juga kematian. Tidak ada perbedaan. Iblis tua beralis putih di kejauhan ketakutan. Betapa menakutkan perilaku penyiksa ini, tetapi hanya karena dia baru saja mengucapkan kata-kata itu, suasana hatinya berubah. Untuk menerima serangan balasan, ini tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Su Yi juga merasa terganggu. Awalnya, dia punya ribuan cara untuk membuat pria berbaju hitam itu bekerja sama dengan patuh. Tapi jelas, dengan belenggu sumpah Dao besar, pria berbaju hitam akan mati, dan dia tidak akan mengungkapkan apapun yang terkait dengan Paviliun 9 Surga. Pada saat ini, pria berbaju hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, pupil matanya yang abu-abu coklat memandang Su Yi, menggertakkan giginya dan berkata, rekan Taois Ruosu berjanji padaku satu hal, aku tidak keberatan dengan mengorbankan hidupku untuk memberitahumu sebanyak mungkin tentang Paviliun 9 Surga. Dia sepertinya sedang bertarung,
dan bahkan ada sedikit harapan dalam ekspresinya. Suyi tiba-tiba berkata, "Ada apa?" Pria berbaju hitam itu menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi kesedihan, dan berkata, "Di tubuhku, ada kunci perunggu, yang disebut Yunji, yang menyegel untayan jiwa patah saudara perempuanku yang akan datang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya telah mencari cara untuk menghidupkan kembali saudara perempuan saya. Tetapi tanpa kecuali, semuanya gagal." Suyi berkata, "Dengan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit untuk mengumpulkan beberapa harta yang menyembuhkan jiwa. Mungkinkah jiwa sisa saudara perempuanmu memiliki bahaya tersembunyi?" Pria berbaju hitam itu tidak tahan untuk tidak mengagumi, dan berkata, "Daoi muda Su layak menjadi legenda yang pernah memuja surga dan dunia sendirian, dalam satu kalimat." Iblis tua beralis putih tidak jauh dari sana mendengus dingin. Tentu saja, Tuan Su bukan hanya pendekar pedang, tetapi juga mengejutkan kuno dan modern. Kebijaksanaannya seperti langit berbintang di langit, luasnya tidak terbatas. Monster tua ini akan menyanjung ketika dia mengambil kesempatan. Sayangnya, Suyi tidak tega mendengarkan ini saat ini, dan melambai, diam. Setan tua beralis putih itu benar-benar diam dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Seperti yang dikatakan Dao Yusu, sisa jiwa saudara perempuanku memiliki bahaya tersembunyi lainnya. Pria berbaju hitam itu menunjukkan ekspresi kesakitan, dan butuh waktu lama untuk menstabilkan pikirannya, dan berkata, "Saya tidak ingin membicarakan peristiwa masa lalu ini. Harta, tidak mungkin untuk menyelamatkan adikku. Dan jika kamu ingin menyelamatkannya, satu-satunya harapan adalah reinkarnasi." Omong-omong, mata abu-abu coklatnya menjadi hiruk-pikuk. Hanya reinkarnasi yang bisa memberikan jiwa saudara perempuanku yang akan runtuh, menyadari kemungkinan reinkarnasi dan kelahiran kembali. Suyi berkata dengan serius, "Jadi, salah satu tujuan kedatanganmu ke dunia bawah untuk menjelajahi rahasia reinkarnasi adalah untuk menyelamatkan saudara perempuanmu?" Pria berbaju hitam itu mengangguk dan berkata, "Ya." Suyi bertanya lagi, "Apa yang kamu ingin aku janjikan adalah memberi adikmu kesempatan untuk bereinkarnasi?" "Bagus." Pria berbaju hitam itu tampak penuh antisipasi dan tekad, "Selama rekan Taoi Su setuju dengan masalah ini, saya akan memberikan hidup saya untuk memberitahu Anda sesuatu yang ingin Anda ketahui." Suyi berkata, "Kamu tidak akan menembakku dan menggunakan nyawa adikmu untuk mengancammu?" Pria berbaju hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tahu karakter Anda, dan saya selalu meremehkan melakukan hal-hal seperti itu, dan saudara perempuan saya tidak memiliki keluhan dengan Anda, jadi Anda tidak akan pernah bisa itu sulit baginya." Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu salah. Jika aku membunuhmu, kakakmu pasti akan membenciku sampai ke tulang. Ini disebut perseteruan darah." Mata pria berpakaian hitam itu cerah dan kata-katanya tegas, "Jadi, saya rela mati di bawah sumpah Dao saya, dengan imbalan kesempatan bagi saudara perempuan saya untuk bereinkarnasi. Dengan cara ini, setelah dia bereinkarnasi, bahkan jika dia bangun, ingatan kehidupan masa lalu tidak akan menganggap sesama Taoi sebagai musuh." Nada suara Suyi sangat dingin, dan berkata, "Saya tidak keberatan memberitahu Anda, bahkan saya sendiri, saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat menemukan samsara lagi, dan itu ditakdirkan untuk menjadi tidak mungkin untuk setuju." "Anda." Pria berbaju hitam itu membeku sesaat, ekspresinya tidak menentu. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Tidak peduli apa hasil akhirnya, selama Taoi setuju. Sejujurnya, saudara perempuanku bukan keturunan Pavilion Jiutian, tetapi dia dan saya berasal dari dunia yang sama. Saya juga telah mendengar beberapa hal yang berkaitan dengan Pavilion Jiutian. Jika dia dapat diselamatkan, bukan tidak mungkin bagi rekan Taois untuk menemukan lokasi Pavilion Jiutian di masa depan." Berbicara, dia mengetuk dahinya, berlutut di depan Suyi, dan berkata dengan suara gemetar, "Tolong juga. Rekan Taois." Iblis tua beralis putih tergerak. Pada titik ini, bahkan iblis tua beralis putih dapat melihat betapa penyiksa mencintai saudara perempuannya. Tentu saja, ini tidak simpatik. Bagaimanapun, posisinya berbeda, bagaimanapun juga musuh adalah musuh. Suyi berpikir sejenak dan berkata, "Yah, aku bisa menyetujui masalah ini.
tapi aku tidak akan menjamin bahwa adikmu akan bereinkarnasi. Dia sangat tertarik dengan Paviliun 9 Surga. Faktanya, apakah itu karena benih hijau atau alasan lain, dia sudah memiliki dendam dengan Paviliun Jiutian. Jangan lupa, di benua Changqing, dia juga membunuh sipir yang hampir membunuh Ye Sun dan juga tertidur di bawah jurang bintang jatuh. Selain itu, kali ini, aksi pria berbaju hitam itu gagal, dan cepat atau lambat, akun ini akan dibebankan kepadanya oleh Jiutian Paviliun. Saat ini, dia tidak keberatan membantu pria berbaju hitam itu dengan imbalan beberapa berita berharga. Menerima balasan Suyi, pria berbaju hitam itu langsung gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Cukup." Suyi bertanya, "Jika saya menulis pertanyaan di lembaran batu giok, dan meminta Anda menjawabnya satu persatu, dapatkah saya menghindari serangan balasan dari sumpah agung Anda?" Pria berbaju hitam menggelengkan kepalanya, "Tidak peduli metode apa yang saya lakukan, selama saya membocorkan berita sekte, saya akan disumpah kembali, dan saya akan mati." Suyi tidak lagi ragu-ragu, dan berkata, "Kalau begitu terserah kamu." Berbicara, dia melepaskan kekuatan untuk menekan pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam bangkit dengan susah payah, duduk bersila, dan berkata, "Paviliun 9 surgaku bercokol di alam bintang doa surgawi." Omong-omong, tubuhnya gemetar hebat, seolah-olah dia telah mengalami pukulan yang mengerikan, darah menetes dari bibirnya, dan pipinya yang kurus berkerut kesakitan. Tetapi pria berbaju hitam itu tampak berusaha keras, mengabaikan luka-lukanya sendiri, dan berkata, "Selain kepala sekolah, saya juga telah mengirim seorang pendeta, seorang kepala penjara, seorang penyiksa, seorang sipir, dan seorang rasul pilihan surgawi. Para narapidana dan sipir yang melaksanakan tugas-tugas tertentu. Di antara mereka, para tahanan memiliki urusan mereka sendiri, dan mereka diperintahkan oleh 3 pengorbanan surgawi. Rasul terpilih adalah muridku." Puff. Adegan itu membuat monster tua beralis putih itu ngeri, dan kekuatan serangan balik dari sumpah yang begitu besar terlalu menakutkan. Melihat ini, Suyi tidak tahan untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Katakan dulu, mengapa 9 pasar bintang besar dianggap sebagai kandang?" Cedera pria berbaju hitam itu semakin parah, dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda terfragmentasi dan runtuh. Tapi dia jelas tidak peduli tentang ini, dan mendesis. "Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mengirim kepala sekolah untuk menemukan orang yang dapat bersaing dengan hukum surga." Suara cepat itu mengungkapkan rasa sakit yang tak terbatas. Ketika dia mengatakan ini, tubuh pria berpakaian hitam itu retak inci demi inci, tulangnya hancur, dan darah tumpah ke tanah. Suyi juga melihat bahwa pria berbaju hitam itu tidak bisa bertahan lama, dan kemudian bertanya, "Apa itu hukum surga?" Suara pria berpakaian hitam itu terputus-putus. "Ini, kau bilang, larangan pada zaman kuno yang gelap." Tubuh Dao-nya telah hancur total, hanya roh primordial yang masih ada, tetapi juga menderita korosi yang mengerikan, dan ada banyak retakan dalam roh primordial. Seperti barang pecah belah yang dilapisi sarang laba-laba, ia akan pecah kapan saja. Ketika Suyi mendengar jawabannya, dia terkejut. Paviliun Jiutian terletak di Tianqi Xingji. Kepala sekolah Paviliun Jiutian selalu mencari seseorang yang dapat melawan hukum doa surgawi. Dan hukum surga ini adalah larangan orang dahulu. Ini mengejutkan Suyi. Karena, dengan kekuatan pedang 9 penjara, dia bisa mengalahkan larangan terlarang. Mungkinkah kepala sekolah Paviliun 9 Surga telah mencarinya? Alasan mengapa pasar bintang 9 dianggap sebagai kandang juga terkait dengan alasan ini? Suyi mengerutkan kening. Lalu, pria berbaju hitam itu tampak benar-benar lega, menunjukkan senyum santai dan tenang, dan bergumam pada dirinya sendiri. Kultivator manapun yang memasuki Paviliun Jiutian akan digantikan oleh peringkat. Di Paviliun Jiutian, mereka hanya tahu bahwa saya adalah penyiksa peringkat kelima, tetapi mereka tidak tahu bahwa nama saya adalah Mo Chuan. Nama adikku, Molly. Molly, mengingat nama saudara perempuannya, pria bersuara hitam itu penuh dengan kelembutan, rasa kasihan dan keengganan. Dan jiwa pria berbaju hitam itu menghilang.
Setan tua beralis putih itu berjatuhan di dalam hatinya, tidak bisa tenang. Alam neter misterius yang begitu menakutkan ada dalam kesempurnaan yang luar biasa, tetapi karena melanggar sumpah Dao besar, dia binasa. Dampak dari adegan itu terlalu besar, siapa yang tidak kaget? Mata dalam Sui Yi juga berkedip. Kabar yang diungkap penyiksa juga mengejutkannya. Perlu dicatat bahwa Mo Chuan menempati urutan kelima di antara tahanan, dan dia sudah ada di alam yang dalam dan terpencil. Dan di atas para penyiksa, ada tahanan. Di atas kepala penjara, ada juga pengorbanan ke surga. Yang paling misterius adalah kepala sekolah Paviliun Jiutian. Kekuatan-kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi menakutkan. Yang benar-benar mengejutkan Sui Yi adalah bahwa kekuatan terlarang kuno yang mengubah reruntuhan bintang 9 menjadi kandang disebut hukum surga. Ini adalah kekuatan mengerikan dari bencana besar Dao. Dalam beberapa tahun terakhir, kepala sekolah Paviliun Jiutian telah mencari orang yang dapat melawan kekuatan seperti itu. Tapi saat ini, Sui Yi sangat curiga bahwa apa yang dicari oleh kepala sekolah Paviliun 9 surga mungkin adalah dirinya sendiri atau pedang 9 penjara. Alam bintang doa surgawi, Paviliun Jiutian, hukum doa surgawi, sedikit menarik. Untuk waktu yang lama, Sui Yi menenangkan pikirannya yang kacau dan berhenti memikirkannya. Mo Chuan telah meninggal, dan di mana dia meninggal, hanya satu barang yang tersisa. Itu adalah kunci perunggu, seukuran telapak tangan anak-anak. Aduh! Su Yi Teng meraih benda itu dan jatuh ke telapak tangannya. Perhatikan dengan seksama, kunci perunggu ini sederhana, dan permukaannya diukir dengan pola Tao yang misterius, seperti sepasang ikan yang bermain di air, tempat yin dan yang bertemu. Ini adalah kunci mesin Cloud, yang menyegel sisa jiwa saudari Mo Chuan yang akan runtuh. Sui Yi melihat sekilas bahwa jika segel benda ini dibuka, jiwa sisa saudara perempuan Mo Chuan, Mo Li akan menghilang sepenuhnya dalam waktu singkat. Ayo, kita pergi ke reruntuhan besar Chaos. Sui Yi menyingkirkan kunci mesin Cloud dan memandangi iblis tua beralis putih itu. Ya! Di depan pintu masuk reruntuhan besar Chaos. Wow, gelombang! Ada gelombang di kehampaan, dan Sui Yi keluar dengan menunggangi binatang buas di langit. Sekarang, di dekat pintu masuk Chaos Grid Ruins, ada sebuah dojo besar. Dojo itu berbentuk 9 istana, dan ada 99 pilar perunggu dengan ketinggian 100 kaki. Pengorbanan darah. Sui Yi dan yang lainnya muncul sebelum formasi pengorbanan darah ini pada saat ini. Tuan, apakah Anda berencana untuk membersihkan Hades? Setan tua beralis putih itu berkata dengan hati-hati. Pada zaman kuno, Pluto yang dikabarkan terperangkap di kedalaman reruntuhan yang kacau ini. Bahkan jika tidak ada yang melihat wajah aslinya, makhluk menakutkan di kota kematian semuanya jelas. Jika Raja Kematian lahir, tidak ada seorang pun di kota kematian yang ditakdirkan menjadi lawan Raja Kematian. Bahkan jika makhluk teratas seperti Kaisar Tulang Putih dan Dewa Bintang Jatuh ditambahkan, itu tidak akan berhasil. Karena Hades terperangkap, mengapa saya harus melakukan ini? Sui Yi berkata dengan santai. Dia melihat arai pengorbanan darah. Formasi ini dalam pola 9 istana, tetapi ada rahasia tersembunyi lainnya, dengan 99 pilar perunggu menjaga Liu He, bagian atas bintang utara, dan bagian bawah dari 10 arah. Setiap kolom perunggu raksasa ditutupi dengan pola-pola Dao yang aneh dan tidak jelas. Sui Yi melihat sekilas bahwa itu adalah formasi pengorbanan. Hades mengantuk. Gagak kecil, di mana kaisar yang kamu tangkap beberapa tahun terakhir ini? Sui Yi membangunkan Nine Nether Crow yang pingsan. 9 gagak neter dipegang oleh Sui Yi dengan satu tangan di bulu di bagian belakang leher. Postur yang ditangkap membuatnya penuh rasa malu. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Sui Yi, hati Jiuyu Mingya tergerak dan berkata, selama kamu membiarkan aku pergi, kamu akan membiarkan kaisar pergi. Jika tidak, aku tidak akan mengatakan apapun tentang pembunuhan. Saya, Pop. Kepalanya terbentur, dan rasa sakitnya membuat bintang emas muncul di depannya. Sui Yi berkata dengan acuh tak acuh, jadilah baik dan bekerja sama. Aku berjanji akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Jika tidak,
aku tidak keberatan memberimu wawasan, apa hidup ini lebih baik daripada kematian. Jika kata-kata ini diucapkan dari mulut lain, 9 gagak Netherworld pasti akan mencemooh. Tapi kata-kata ini keluar dari mulut Su Yi, dan bobotnya benar-benar berbeda. Setelah sedikit ragu, Jiuyu Mingya mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Su. Tuan Su, bolehkah aku tahu, di dalam hatimu, bagaimana cara bekerja sama untuk menebus kesalahan? Kegagalan. Lihat suasana hatiku. Su Yi berkata dengan santai. 9 gagak neter. Sikap Su Yi tidak diragukan lagi, tidak masuk akal. Tetapi 9 neter cross harus mencubit hidung mereka dan berkata, Tuan Su, saya memang bisa bekerja sama dengan Anda, dan saya bisa melepaskan kaisar yang ditangkap hidup-hidup, tapi tolong jangan tanya malu aku, karena bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah mengkhianati Lord Hades. Bagus. Su Yi mengangguk, katakan dulu, di mana kaisar yang ditangkap hidup-hidup? 9 gagak neter menghela nafas, jauh di langit, tepat di depanmu, kamu dapat melihat mereka hanya dengan menjalankan formasi pengorbanan darah ini. Su Yi tiba-tiba menunjukkan tatapan, benar-benar. Dia telah melihat beberapa misteri dari formasi pengorbanan darah ini sebelumnya, tetapi formasi tersebut tidak berhasil, beberapa misteri belum terungkap, dan dia tidak dapat benar-benar menilainya. Su Yi bertanya lagi, tubuh Tao King Teng dan Taoisme juga ada di sana? Su Yi mengangguk dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu jika Hades benar-benar berasal dari paviliun Jiutian? Nine Nether Cross menegang, menggelengkan kepalanya dan berkata, mengenai asal-usul Lord Hades, apalagi aku, para pelayan yang dulu mengikuti Lord Hades tidak pernah jelas. Su Yi mendengus dan berkata, bagaimana kamu bisa berhubungan dengan Hades sebelumnya? Kemampuan ilahi, sampaikan kehendaknya kepadaku. Su Yi mengerutkan kening, jika aku ingin bertemu dengannya, bisakah kamu melakukan sesuatu? 9 gagak neter tercengang, mata merahnya menjadi aneh, dan berkata, Tuan Su, karena Anda dapat menggunakan kekuatan batu nisan itu, seharusnya tidak sulit untuk melihat Tuan Hades. Kecuali, Anda khawatir tentang Lord Pluto keluar dari masalah, saya tidak ingin melakukan ini. Boom! Begitu dia selesai berbicara, 9 Nether Crow dipukul di dahi, menyebabkannya terkesiap kesakitan dan menggigil. Metode agresif semacam ini pasti kikuk. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, lain kali, aku berjanji akan membantumu mencabuti rambut dan mengeluarkan darahnya, memanggangnya dan meminumnya, tapi aku tidak tahu apakah daging gagak kecilmu itu enak. 9 gagak Netherworld ngeri, dan Ji Lingling bergidik, tidak berani curiga bahwa Su Yi tidak berani melakukan ini. Ia dengan cepat berkata, Tuan Su, saya tidak tahu mengapa Anda ingin melihat Tuan Hades? Su Yi berkata, bicaralah padanya tentang paviliun Jiutian. 9 mata Nether Crow berkedip dan berkata, Tuan Su, saya bersedia memainkan peran perujuk dan memfasilitasi kesempatan bagi Anda untuk bertemu Tuan Hades. Jika memungkinkan, saya dapat berbicara dengan Hades sekarang. Tuan, tolong tanyakan. Su Yi berkata dengan senyum tipis, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa hanya ketika malam festival Lentera tiba, bisakah kamu mendapatkan wasiat Hades? 9 gagak Netherworld segera merasa malu, dan segera berkata dengan getir, Tuan Su, ketika menghadapi situasi khusus, saya dapat mengorbankan bulu dan bulu saya sendiri untuk berkomunikasi dengan Tuan Hades. Suara itu jatuh begitu saja. 9 gagak neter tiba-tiba menjerit dan mengejang. Ternyata Su Yi telah mengangkat tangannya dan mengeluarkan sehelai bulu yang hidup dari perutnya, dan itu masih berlumuran darah. Ini sangat marah sehingga Jiu Nether Crow hampir memarahi, tetapi dikejutkan oleh kekuatan Su Yi, dan akhirnya menahan diri. Berteriak. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.